Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah teori akuntansi dengan topik laba. Definisi laba dibagi menjadi dua, laba dalam ilmu ekonomi dan laba dalam ilmu akuntansi. Jika kita melihat laba dalam ilmu ekonomi adalah sebagai peningkatan kekayaan seseorang investor dari hasil penanaman modalnya setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut. Sedangkan dalam laba ilmu akuntansi adalah selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Terlihat jelas perbedaan antara laba dalam ilmu ekonomi serta dalam ilmu akuntansi. Perhitungan laba trader di pasar modal akan berbeda dengan akuntan. Kenapa seperti itu? Kalau kita lihat perhitungan laba di trader pasar modal itu untuk mencari laba atau selisih antara harga jual saham dengan harga beli saham. Sedangkan dengan akuntan lebih mementingkan atau lebih melihat kepada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Begitu juga dengan pedagang tradisional akan berbeda dengan pedagang modern. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat dengan pedagang tradisional, kita ambil contoh saja, seandainya dia berangkat hari ini untuk berdagang, kemudian kita tanya berapa labanya pada saat dia pulang, dia akan bilang labanya itu adalah selisih uang yang dia pegang dengan uang yang dia bawa pada saat berdagang tadi. Nah, beda lagi dengan pedagang modern yang memang sudah menggunakan prinsip-prinsip akuntansi untuk mencari selisih antara penjualan dengan bebannya sehingga mendapatkan laba. Mengapa kita perlu mengetahui perhitungan laba? Yang pertama, perhitungan pajak. Alasannya seperti itu. Karena untuk pengenaan dasar pajak, kita harus mengetahui laba dari suatu perusahaan tersebut. Sedangkan alasan yang berikutnya adalah untuk menghitung dividen. Dividen itu bisa kita hitung dengan kita mengetahui berapa laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan, karena dividen akan dibagikan kepada para pemegang saham dan juga berapa laba yang akan ditahan oleh perusahaan. Selanjutnya, alasannya juga pedoman dalam menentukan investasi. Jika kita memiliki laba yang lebih besar dibandingkan yang sebelumnya, maka kita bisa melakukan investasi lanjutan. Kita bisa melakukan investasi dengan yang lain atau portofolio dengan investasi-investasi lainnya. Sedangkan peramalan laba untuk masa yang akan datang juga merupakan bagian kenapa kita perlu menghitung laba. Kita akan meramal laba yang untuk masa yang akan datang itu karena adanya perbedaan laba yang sebelumnya atau tahun sebelumnya dengan laba saat ini bisa kita bandingkan. Sehingga kita bisa meramal kira-kira berapa ya laba yang akan kita capai untuk masa yang akan datang. Selanjutnya juga sebagai dasar perhitungan dan penilaian efisiensi. Setiap perusahaan pasti memiliki divisi, maka dari masing-masing divisi akan mencari atau akan berupaya memaksimalkan labanya. Sehingga itu alasan mengapa perlu adanya perhitungan laba, serta yang terakhir itu adalah perhitungan zakat. Karena kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus memang mewajibkan mengeluarkan zakat, maka perhitungan zakat itu bisa kita ambil dari laba perusahaan. Kemudian kita lanjut ke laba ekonomi. Economic income itu adalah konsep laba pertama kali yang diperkenalkan oleh ahli ekonomi yang bernama Adam Smith. Adam Smith saat itu mengatakan bahwa income adalah kenaikan di dalam kekayaan. Nah, dari sini kita bisa lihat ada 3 sifat laba ekonomi yang dicakup dalam 3 tahapan. Yang pertama ada physical income, real income, dan money income. Physical income yaitu konsumen barang dan jasa pribadi yang sebenarnya memberikan kesenangan fisik dan pemenuhan kebutuhan. Laba jenis ini tidak dapat diukur. Saya ambil contoh misalnya kalau physical income itu seseorang yang misalnya seseorang berangkat ke kampus, dia naik menggunakan ojek, maka kita kategorikan physical income. Selanjutnya real income adalah ungkapan kejadian yang memberikan peningkatan terhadap kesenangan fisik. Ukuran yang digunakan untuk real income ini adalah biaya hidup atau cost of living. Jadi kita bisa lihat tadinya dia hanya naik ojek, kemudian real income dia bisa beli motor.
saat dia bisa membeli motor, maka ada peningkatan terhadap kesenangan fisik tersebut sehingga dia tidak perlu lagi menggunakan ojek untuk menuju ke kampusnya. Selanjutnya yang tahap terakhirnya itu adalah money income. Nah, kalau money income ini, motor tadi bisa dijadikan sebagai pendapatan sampingan oleh si mahasiswa tadi misalnya. Karena money income ini adalah hasil uang yang diterima dan dimaksudkan untuk konsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jadi dia sudah dari tahap pertama yang tadinya ke kampus hanya menggunakan ojek, kemudian akhirnya dia real income, dia bisa mendapatkan motor, bahkan setelah itu motornya bisa menghasilkan uang yang bisa berkelanjutan untuk berikutnya. Laba akuntansi atau accounting income adalah perbedaan antara realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi perubahan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan itu. Itu definisi dari laba akuntansi. Asumsinya adalah bahwa laba akuntansi merupakan ukuran yang baik dari kinerja suatu perusahaan. Perusahaan itu akan terlihat baik, kinerjanya baik karena memiliki laba yang maksimal. Bahwa laba akuntansi juga dapat digunakan untuk meramalkan arus kas di masa yang akan datang. Sehingga kita bisa mengetahui porsi kas kita di masa depan itu seperti apa karena kita bisa memaksimalkan laba. Sedangkan sifat laba, menurut Belkawi, laba itu didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi. Jadi kalau kita lihat di sini, timbulnya hasil dan biaya itu menimbulkan adanya laba akuntansi. Tidak akan ada laba jika tidak ada pendapatan dan juga tidak akan ada laba jika tidak ada beban yang dikeluarkan. Itu sifat yang menurut Belkawi yang pertama. Sifat yang kedua adalah laba akuntansi didasarkan pada postulat periodik. Yang maksud di sini adalah bahwa prestasi bagi perusahaan yaitu mendapatkan laba setiap periodenya. Nah, laba akuntansi selanjutnya didasarkan pada prinsip revenue. Kalau prinsip revenue di sini maksudnya adalah itu akan dimatchingkan dengan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga laba di sini adalah laba yang benar-benar sesuai dengan pendapatan yang diterima oleh perusahaan tersebut, sesuai dengan kegiatan usaha atau kegiatan utamanya perusahaan tersebut seperti apa, maka itulah yang dijadikan sebagai laba akuntansi berdasarkan prinsip revenue. Sedangkan laba akuntansi memerlukan perhitungan terhadap biaya, sehingga ada biaya-biaya historis karena beban itu adalah sudah yang terjadi, yang sudah digunakan, sehingga beban tersebutlah yang nanti bisa meminimalisir atau memaksimal laba dari suatu perusahaan. Nah, yang terakhir sifatnya adalah laba akuntansi didasarkan pada prinsip matching yang tadi sudah saya sebutkan. Matching di sini adalah untuk menselisihkan antara revenue atau pendapatan dengan expense atau beban. Kemudian kita lihat di sini ada keunggulan laba akuntansi atau accounting income. Yang kita lihat pertama adalah dapat teruji dan mudah ditelusuri. Karena yang namanya bukti transaksi itu pasti ada kalau kita menggunakan laba akuntansi. Jadi ada bukti lengkap, maka itu dapat teruji dan mudah ditelusuri. Perhitungannya didasarkan pada kenyataan dan dilaporkannya secara objektif, sehingga bisa dilakukan pemeriksaan. Berikutnya, memenuhi prinsip konservatisme, yaitu prinsip hati-hati. Karena laba yang diakui itu adalah laba yang direalisasi, bukan laba penambahan nilai, misalnya kayak reevaluasi dan lain sebagainya, tapi benar-benar laba yang terrealisasi. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini dari laporan yang tadi secara objektif, gitu kan, memenuhi prinsip konservatisme, kemudian dapat dijadikan sebagai alat kontrol oleh manajemen. Jadi pihak manajemen dapat mengendalikan masing-masing divisinya untuk memaksimalkan fungsi-fungsi manajemen karena sudah mengetahui berapa laba yang diperoleh oleh masing-masing divisi tersebut. Kelemahan laba akuntansi atau accounting income yang pertama adalah tidak dapat menunjukkan laba yang belum direalisasi.
yang timbul dari kenaikan nilai. Tadi disebutkan di awal memenuhi prinsip konservatisme, sehingga kita tidak dapat menunjukkan laba yang memang belum terrealisasi. Yang kedua, sulit mengakui kebenaran jika dilakukan perbandingan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita lihat perbandingan antara yang tahun sebelumnya dengan yang tahun ini akan sangat berbeda biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing bagian atau masing-masing divisi. Kecuali kalau kita bicara biaya tetap. Tapi kalau sudah bicara biaya variabel, maka akan sulit dijadikan sebagai perbandingan. Selanjutnya adalah penerapan prinsip realisasi historical cost dan konservatisme dapat menimbulkan salah pengertian terhadap data yang dilaporkan. Karena sebenarnya data yang saat ini pasti akan berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau historical cost berarti data yang lama tapi harus kita cantumkan di dalam pelaporan akuntansinya atau pelaporan keuangannya. Pengukuran dan pengakuan laba merupakan penentuan jumlah rupiah laba yang dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Jadi pengukurannya terhadap laba itu kita harus berdasarkan jumlah rupiah, berapa laba yang dicatat dan berapa yang disajikan dalam laporan keuangan. Lalu bagaimana kita mengakui laba? Nah, pengakuan terhadap laba yang di sini dianggap sebagai kenaikan manfaat ekonomi di masa yang mendatang itu berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban. Maksudnya adalah peningkatan aktiva di sini karena kita mendapatkan keuntungan berarti kita akan meningkatkan aktiva kita dari sisi neracanya sehingga aktiva kita atau aset kita akan bertambah. Itu dari pengakuan terhadap laba. Nah, pengakuan terhadap laba ini mempunyai 3 pendekatan untuk kita ukur. Yang pertama adalah pendekatan transaksi. Pendekatan transaksi adalah pendekatan transaksi menganggap bahwa perubahan aktiva, hutang, atau laba terjadi hanya karena adanya transaksi, baik internal maupun eksternal. Jadi kita bisa mengakui atau mengukur laba karena memang ada transaksi, tapi lebih baik lagi transaksi itu jika dilakukan dengan eksternal. Kemudian pendekatan kegiatan. Laba dianggap timbul bila kegiatan tertentu telah dilaksanakan. Jadi kita bisa mengakui adanya laba karena sudah ada kegiatan, misalnya kegiatan produksi dan kegiatan penjualan dan kegiatan yang memang terkait untuk mendapatkan hasil dari usaha tersebut. Yang ketiga, itu pendekatan mempertahankan capital atau kemakmuran. Atas dasar pendekatan ini, laba diukur dan diakui setelah modal awal dapat dipertahankan. Sehingga saat kita mengajukan modal awal 100 juta, kemudian kita mendapatkan laba lebih dari itu, maka kita pendekatannya adalah pendekatan capital. Elemen laba, terdapat 2 konsep yang digunakan untuk menentukan elemen laba perusahaan. Yang pertama itu adalah dengan earnings, konsep laba periode, yang mana dimaksudkan untuk mengukur efisiensi suatu perusahaan. Sedangkan yang kedua, laba komprehensif, yaitu total perubahan aktiva bersih atau ekuitas perusahaan selama satu periode yang berasal dari semua transaksi dan kegiatan lain dari sumber lain yang berasal dari pemilik. Beberapa konsep laba, perhitungan laba, serta penerimaan informasi. Konsep laba, value added atau tambahan nilai. Perhitungan laba, harga jual produksi dan jasa perusahaan dikurangi harga pokok barang dan jasa yang dijual. Penerima informasinya adalah pegawai, pemilik, kreditor, dan pemerintah. Sedangkan konsep laba untuk laba bersih perusahaan dihitungnya berdasarkan kelebihan hasil atau revenue dari biaya, seluruh pendapatan dan rugi, tidak termasuk bunga, pajak, dan bagi hasil. Penerima informasinya adalah pemegang saham, pemegang obligasi, serta pemerintah. Konsep laba berikutnya, laba bersih bagi investor. Perhitungannya sama seperti yang sebelumnya tadi, laba bersih perusahaan, tetapi setelah dikurangi pajak penghasilan. Pemakai informasinya pemegang saham, pemegang obligasi, serta kreditor jangka panjang. Laba bersih bagi pemegang saham residual
perhitungan labanya adalah laba bersih kepada pemegang saham dikurangi dividen, dan pemakai informasinya adalah pemegang saham biasa dan yang potensial prioritas pembayarannya tidak terpenuhi. Itu adalah beberapa konsep laba, perhitungan laba, serta penerima informasinya. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.